Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Ya, kita akan berbicara hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya adalah tertanam dalam komunitas di gereja lokal. Tertanam. Yuk kita ngomong tertanam sama-sama. 1, 2, 3. Iya, ya, tapi kita nggak sedang membicarakan saudara bagaimana menanam sawi ya, saudara-saudara. Tetapi yang jelas kita membicarakan soal tertanam di gereja lokal, terutama di komunitas. Kenapa sih kita mesti tertanam? Karena memang Tuhan mendesain supaya kita tertanam di komunitas kecil yang Tuhan sediakan untuk memberkati saya dan memberkati saudara. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan yang mendesain dari surat Ibrani. Kemudian yang kedua, kenapa? Karena ya memang saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh serupa Kristus. Dan itu sangat-sangat dimungkinkan di kelompok kecil. Yang setuju katakan amin. Kemudian Tuhan ingin memperlengkapi kita untuk bersaksi, melayani Tuhan. Itu juga di kelompok kecil. Yang terakhir, saudara, Tuhan ingin memberkati kita. Di setiap kita, Tuhan ingin memberkati kita melalui kelompok kecil. Yang setuju katakan amin. Dan di GMS ini ada connect group yang sudah disampaikan. Ada yang belum ikut connect group? Setelah ini tanya yang pakai apa tadi? Stiker hijau di sini. Daftarkan di saudara dan mari bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita baca bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi bertambah 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, yang percaya katakan amin. Iya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu tertanam di gereja lokal? Yang saya maksudkan adalah menjadi jemaat yang setia dan aktif dalam komunitas atau tergembala. Jadi kata tertanam dan tergembala ini sama aja sih. Ada banyak orang Kristen yang berkata kepada saya yang tidak tergembala atau di dalam satu komunitas. Saya harus memberitahu saudara-saudara, saya bertemu banyak orang, kalau saya tanya gereja mana? Mereka akan jawabnya GKKS. Apa itu? Gereja keliling-keliling se-Surabaya. Saudara-saudara. Dari gereja A ke gereja B, gereja G, ke gereja C. Saudara lihat aja pengkhotbahnya siapa, yang favorit diikuti kemana aja. Saudara ada lagi yang GKK ini yang biayanya yang cukup duit. Gereja keliling-keliling Indonesia, saudara-saudara. Ya, kadang di Surabaya, kadang di Jakarta, kadang di Ambon begitu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira kenapa banyak orang begitu? Ada banyak alasan sebetulnya. Tapi salah satunya adalah semakin ke sini orang itu semakin individualistik. Salah satunya mungkin pemikiran postmodern yang semua relatif, kemudian mempertanyakan dan kamu jangan urusi saya nggak perlu ngurusi kamu. Ini model sekarang. Saudara, gereja nggak perlu ngurus saya. Saya pengen kalau ke gereja itu free. Begitu. Saudara, dan pemikiran-pemikiran ini ada kadang-kadang. Sehingga kita nggak perlu ya ke gereja itu cari gereja yang gede. Karena kalau saudara di gereja yang gede, saudara nggak kenal satu dengan yang lain. Setelah salaman, katakan kiri kananmu, engkau sahabatku, aku sahabatmu. Amin, pulang dan nggak nyapa lagi. Kita nggak kenal semua. Nah, saudara-saudara yang dikasih itu enak untuk privasi katanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan inginkan, tadi pagi saya ngomong, desain Allah adalah saudara ikut di dalam sebuah gereja lokal dan terlibat di dalam komunitas kecil dan di situ Tuhan memberkati saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang berpikir bahwa saya kan dombanya Tuhan, Pak. Ya, saya dombanya Tuhan, bukan dombanya gereja. Saudara-saudara, Tuhan mendesain gereja lokal supaya kita bertumbuh. Saudara bisa bayangkan kalau kita itu berpindah-pindah, saudara seperti tanaman di dalam pot itu loh, saudara.
Kalau saudara ditancapkan di pot satu, hari ini saya punya tanaman. Nah kebetulan mami saya itu suka tanaman anggrek. Dan salah satunya selain anggrek, karnivor. Tanaman karnivora, jadi pemakan serangga. Nah, saya anak yang berbakti. Kalau itu harganya di bawah 200.000, saya anak yang berbakti. Saya belikan mami saya kantong semar. Tahu kantong semar ya Bapak Ibu? Tahu kantong semar? Ya dari wajahnya sebagian tahu, sebagian enggak, saudara-saudara. Tapi lihatlah ke depan dan saudara lihat semarnya, belum kantongnya. Oke, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada firman Allah. Saudara lalu, saudara saya diajarin sama yang jual. Saudara ini pot Pak Lukas, Pak kalau beli ini enggak usah diganti tanahnya. Bisa 1-2 tahun. Yang benar. Iya Pak, oke. Saya enggak ganti, tapi benar terbukti sih. Tinggal disirami aja, enggak usah dikasih pupuk, enggak usah dikasih apa-apa. Dia cari makan sendiri, gampang kan Bapak Ibu. Dan memang sampai sekarang hidup. Tapi Bapak Ibu bayangkan kalau saya beli pot 1, pot 2, pot 3 dengan tanah yang terbaik. Dengan tanah yang terbaik. Kemudian dengan pupuk yang terbaik. Dan disiram tiap hari. Tapi ada 4 pot di sini. Pot yang pertama isinya kantong semar saya. Itu tanaman saya. Besok Senin, saya ini hari Minggu, saya beli. Dan Senin saya pindah di pot kedua. Saya pupuk lagi, saya siram. Besok Selasa pagi saya cabut, pindah ke pot ketiga, lalu kita siram, pupuk yang terbaik kita taruh. Besok Rabu kita cabut lagi, pot yang keempat, saya siram. Minggu Rabu Kamis saya cabut lagi ke pot yang pertama tadi. Saya siram lagi. Kira-kira tumbuh Bapak Ibu? Tumbuh? Kalau tumbuh coba aja di rumah ya. Saudara, tapi saya ingatkan jangan mencoba, lihat tulisan di bawah ini. Jangan coba pada tanaman yang mahal. Pasti mati. Gak akan bertumbuh. Tuhan sudah mendesainnya. Saudara-saudara, salah satu alasnya adalah berkat Tuhan. Tuhan menyediakan berkatnya di dalam komunitas kecil. Saya tidak mengatakan kalau kita ikut komunitas yang kecil, ikut gereja, tergembala dengan baik, saudara kita sedang mencari berkat. Tidak. Tadi pagi saya ngomong. Allah itu mendesain ibadah kita ini. Allah, kita harus tahu yang pertama, bahwa ibadah kita ini adalah kerinduan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Relasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah ibadah memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan cari berkat, bukan cari mujizat, saya setuju itu. Tetapi Allah mendesain ibadah itu. Sekalipun hati saudara dan saya, kerinduan kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tetapi Allah mendesain ibadah memang untuk memberkati saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Loh kok bisa? Ya pujian aja. Ketika saudara menyanyi lagu tadi. Bukankah hati saudara diangkat Tuhan sih? Worthy apa tadi? Of it all. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Hati kita diangkat. Saya loh gak kenal lagunya. Tapi hati saya diangkat. Apalagi semangat gini. Saya rasanya, Tuhan. Wow. Kita menikmati. Yang menikmati ngomong amin. Terus lagu firman. Apa tadi? Saya juga baru dengar ini. Saya ikut nyanyi. Oke. Mujizat Tuhan terjadi. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dalam persoalan tadi pulang. Aduh sumpah di rumah. Mujizatmu terjadi. Saudara bisa angkat tangan. Untung gak angkat kaki. Yang setuju katakan amin. Loh kalau gitu Tuhan, saudara mau memuji Tuhan. Tapi di saat saudara memuji Tuhan, Tuhan menguatkan saudara lewat puji-pujiannya. Yang amin sedikit ini. Saudara ketika saudara dengar firman Tuhan seperti ini. Ketika saudara dengar khotbah, saudara itu untuk Tuhan. Kita mau dengar Tuhan ngomong apa, Tuhan memberi perintah apa. Tapi bukankah ketika engkau mendengar firman Allah, hatimu dikuatkan oleh Tuhan. Lu kan gitu. Ingat 2 murid Yesus setelah kebangkitan Yesus. Dari Yerusalem, dia mau pergi ke Emmaus karena patah hati. Putus asa. Yesus mati. Siapa namanya Bapak Ibu? Yang pertama namanya Kleopas. Saya tahu saudara gak mau jawab bukan karena gak ngerti nih. Tapi karena takut kalau kelihatan rohani. Jadi saya tahu, saya maklum lah saudara-saudara. Nama temannya yang kedua siapa? Hah? Lali saudara-saudara. Namanya Lali Sutejo saudara-saudara. Nah Bapak Ibu yang kedua gak pakai nama. Hanya Kleopas
dan temannya. Minta maaf ya pendetanya rodok kurang ajar ya saudara-saudara. Oke. Sementara mereka jalan ketemu Yesus. Yesus ngomongi firman. Yesus ngomongi firman. Lalu mereka perjamuan. Mereka malam bersama. Dan waktu Yesus mengangkat roti. Mereka sadar. Itu Yesus. Yesus menghilang. Lalu temannya ngomong gini sama Kleopas. Bukankah dia Yesus? Ya betul Yesus itu. Bukankah waktu dia khotbah tadi. Hati kita dikobarkan. Bukankah setiap kali saudara baca firman Allah. Bukankah saudara setiap kali dengar khotbah. Siapapun pembicaranya. Hatimu dibangkitkan oleh firman Allah. Nah kalau gitu Tuhan mendesain ibadah. Memang kita harus sungguh-sungguh berpusat kepada Allah. Tapi pada waktu saudara memuji Tuhan. Kekuatan baru dilimpahkan tuh saudara. Kuasa Tuhan menjamah saudara. Yang percaya katakan amin. Gitu Bapak Ibu. Nah kembali kepada firman Allah. Kalau gitu Bapak Ibu mari kita sama-sama mengambil keputusan untuk masuk di dalam kelompok kecil. Yang pertanyaan saya akan sampaikan secara ringkas. Apa sih berkatnya Pak Lukas? Itu sebabnya saya bilang berkat. Saya enggak malu ragu-ragu. Karena Tuhan mendesainnya. Kelompok kecil, komunitas. Kalau di gereja kita ini CG. Singkatannya apa? Iya, jangan sampai salah saudara-saudara. CG, cell group, keliru berarti. Wah bukan gereja ini gitu. Connect group. Ya apa sih berkat yang Tuhan sediakan saat kita tertanam dalam komunitas gereja lokal? Berkat yang pertama, kita dimungkinkan bertumbuh Bapak Ibu. Mari kita baca bersama Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-41-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu khotbah Petrus memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah orang Kristen yang pertama dari 120 orang menjadi 3.120 orang. Kurang lebih. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul. Pak Lukas, mana sih connect grupnya? Mana sih kelompoknya? Perhatikan saudara. Mereka bertekun dan selalu berkumpul. Kalau itu tambah 3.000 kumpul butuh gedung besar. Lebih gede dari ini. Betul ya Bapak Ibu? Nah yang menarik, mari kita lihat ayat yang ke-46. Dengan bertekun, sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Rumahnya siapa ya? Bisa nampung 3.000 orang. Kalau gitu yang dimaksudkan adalah dari 3.000 jemaat yang baru. Mereka ada gereja rumah. Mereka ada komunitas CG. Yang nangkep, yang ngerti ngomong amin. Loh, mau saudara tafsirkan gimana? Ada rumahnya 3.000 gitu. Dan setiap dari para murid ini punya rumah yang bisa memuat 3.000 gitu. Saya kira tidak. Kalau gitu memang Tuhan mendesain begitu. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih berkat yang pertama, itu kita bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Bertumbuh itu karena pengenalan Allah dalam Kristus Yesus di dalam ibadah. Saudara di connect group, di kelompok kecil, kita lebih mudah tersentuh. Kenapa? Karena jumlahnya kecil. Firman Allah disampaikan. Saudara-saudara bertumbuh karena di situ saudara akan mendengar firman Allah disingkapkan. Dan itu kecil. Kalau saudara begini, besar begini, kadang-kadang orang bisa nggak fokus. Saya loh saudara, kadang-kadang satu kali saya diundang khotbah di satu gereja, di salah satu kota di Jawa Tengah. Saudara saya berdiri dan saudara mimbarnya itu jauh. Jemaat sekali ibadah itu sekitar 2.000 ada, yang 1.000 ada. Saudara dan jemaatnya ada 4.000 waktu itu. Saudara-saudara yang dikatakan disampaikan firman Tuhan. Saudara sehingga kalau saya ada di ribuan orang, saya kelihatan kecil. Saudara karena mimbarnya itu, mohon maaf, karena gereja itu mimbarnya itu double. Saudara. Jadi saya ada di paling atas sama gembalanya. Dan saya satu-satunya pendeta yang berani loh turun langsung ke bawah, ke mimbar yang paling bawah yang berhadapan dengan jemaat. Dan saya ada di sini. Supaya jemaat tuh bisa lihat saya aja gak bisa lihat yang di ujung. Selesai kebaktian lalu saya diomongi sama hospitality-nya. Pak Lukas udah berani. Biasanya Pak Disney loh Pak, khotbah di situ tak boleh. Harus di mimbar yang gede. Saya tak omongi di mimbar yang gede. Orang-orang itu cuma lihat kepalaku tok ini saudara-saudara. Sing gena tak bilang. Lebih baik saya khotbah di situ, di sana ini gak apa-apa saya bilang. Tapi ternyata enggak, gembalanya senang, malah ngajak makan saya. Wih baru Pak Lukas khotbah di sini. Beliau karena sudah tua, malah ditemani gitu. Sama guyu-guyu, cerita lucu, saya suka cerita lucu. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada firman Allah. Kalau saya khotbah begitu, enggak nyampe. Tapi kalau saudara kelompok kecil, gampang mendengar, gampang dengar firman Allah.
Kalau ngantuk-ngantuk, pendetanya juga bisa lihat. Kalau sekarang saya nggak bisa lihat, karena ngantuk saudara ada di pojok-pojok. Saudara kalau saudara nunduk, saya anggap saudara penyembahan. Haleluya. Sebelahnya ya. Oh penyembahan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pada firman Allah. Bukankah di tempat komunitas yang kecil, firman Allah itu masuk sih. Yang setuju ngomong amin. Bukan berarti kalau gede ini gak masuk, saya percaya. Kuasa firman Allah itu. Tapi saudara bisa tanya, saudara bisa bertumbuh. Dan dari ibadahnya Bapak Ibu. Yang kedua, bertumbuh karakter rohani semakin bukan hanya pengetahuan firman Allahnya. Makin ngerti firman Tuhan, makin ngerti ayat firman Allah. Tapi saudara kita makin bertumbuh karakter serupa dengan Kristus. Makin disukai orang luar. Kita bisa berubah kalau kita ketemu. Barusan ada orang ketemu saya kemudian, Pak Lukas punya anak, saudara punya anak 4 laki semua. Saya juga gitu, saya dilahirkan dari keluarga 3 laki semua. Koko saya nomor tengah, adik saya. Saudara-saudara tahu kalau kita dikasih kue? Ya saudara-saudara tahu kalau ada mainan, apalagi mainannya beli cuma 1. Yang main 3 orang. Oh. Nah tapi kalau sudah gede-gede bisa berkelahi. Saudara. Nah ini sudah gede-gede. Lalu ngomong sama saya, Pendeta Lukas. Anak saya, Pastor Lukas, anak saya itu berkelahi. Terus kamu ya apa? Ya sekarang yang 1 kan sekolah di luar kota. Jadi tak larang pulang. Biasanya pulang, tak larang pulang. Lu supaya apa? Biar nanti sing di rumah. Itu kalau dipisah sementara. Nanti gabung lagi. Oke, kalau memang supaya yang dua-dua merasa kangen kemudian baikan. Tapi salah sebetulnya. Salahnya apa? Loh ini keluarga loh saudara. Masa bisa terus? Nanti ya kumpul lagi. Apalagi masih sekolah. Semua kumpul di rumah orang tua. Pemisahan seperti itu gak tepat. Lebih baik dikumpulkan. Kalau saya kasih tahu masuk no kamar 2 orang itu kasih no pentung masing-masing. Oke, sampai kayak. Lulu Pak Pendeta. Nah, maksud saya cuma bergurau untuk itu. Tapi yang saya maksudkan harus dia dikumpulin. Harus semakin tahu. Omongan kalau keluarga itu diciptakan Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa Pak Lukas? Tujuannya melalui keluarga engkau semakin serupa Kristus. Yang setuju katakan amin. Suami istri semakin serupa Kristus. Gak mungkin suami istri sama. Coba cekkan suami istri yang duduk suami istri. Lihatan istrimu itu laki apa perempuan? Lo kan ya beda. Laki perempuan lo udah beda bro. Perempuan laki udah beda. Karakternya beda, latar belakangnya beda. Kadang-kadang dulu itu kan orang mijet. Odol, tahu odol ya? Yang tahu odol ngomong tahu. Karena sekarang udah zaman makin modern. Sikat gigi pun cuma tinggal bersih itu sudah ya. Ditempel notong ini bersih. Kalau dulu kan pakai odol. Odolnya dulu saudara-saudara dari seng. Kalau sekarang kan plastik diplotot balik. Tahu diplotot bahasa Yunani Bapak Ibu. Kalau dulu kan seng. Nah itu kalau ada satu dari orang kaya yang satu miskin. Kalau yang kaya melototnya sembarangan aja. Cari posisi. Kalau yang miskin kayak saya gini dari belakang saudara-saudara. Terus ditekuk. Betul ya? Pengalaman. Melarat ini ngomong yo gitu. Selain melarat medit saudara-saudara. Halo. Terima kasih untuk guyunya ini. Bukan kepenuhan Roh Kudus ya. Oke. Nah, saudara-saudara ditekuk-tekuk. Nanti so geger lu. Kamu ya apa sih? Mesti ini kan dari belakang. Saya ekonomis tipe. Lah sing satu nih dari keluarga kaya. Saudara tahu enggak sih? Keluarga supaya kita ini bertumbuh serupa Kristus. Komunitas. Keluarga itu bagian dari yang paling kecil. Komunitas kecil. Komunitas gede namanya gereja. Semua punya tujuan yang sama. Supaya saudara dan saya semakin serupa Kristus. Yang percaya katakan amin. Itu mengapa kita perlu CG. Di situ lebih mudah. Kita jadi kelihatan model kita. Sing pengen cepet-cepet. Sing kita gak gerusa-gerusu. Kita mulai seperti diasah. Dan saudara jangan undur dari Connect Group. Tuhan ingin membentuk karakter saudara. Makin hari makin serupa Kristus. Yang percaya katakan amin. Next. Yang ketiga bukan hanya karakter kita yang dibentuk. Tetapi bertumbuh kompetensi kita. Untuk melayani itu. Bukan hanya karakternya loh yang serupa. Sampai lihat ayat 47. Mereka disukai semua orang. Bukan hanya yang Connect Group yang saling suka.
Tapi sampai orang luar menyukai. Kenapa? Karena di connect group, di komunitas yang kecil, saudara semakin diubah serupa dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah yang ketiga, kompetensi kita untuk melayani. Tadi bagi saya ngomong, saudara gak gampang loh. Coba sekali-sekali ada yang berani maju ke depan, terus ngomong di sini. Ngomong apa terserah aja. Saudara itu kita bisa greweli. Saya aja masih derdek kalau khotbah dimanapun. Gereja besar maupun gereja kecil. Saya kalau saya selalu doa Tuhan, tolong ya Tuhan, tolong ya. Tuhan tolong ya, gitu. Dalam hati saya saudara. Soalnya kalau saya ngomong Tuhan tolong ya. Nanti Pak Jonitan langsung megang saya. Kenapa Pak? Tak tuntun Pak. Gitu. Dipikir aku umur biro saudara-saudara. Halo. Tapi itu semua bertumbuh Pak. Di mana? Di kelompok kecil. Saudara punya kesempatan. Saya pernah WL. Saya pernah saudara umur 3 SMP sudah WL. Orang 500 anak muda semua. Saya yang diredek tapi wis kadung. Ya wis tak maju aja. Haleluya gitu. Loh, tapi itu kan mengalami gak ada yang latih. Nah saudara, kalau di kelompok kecil kan enak. WL peletot-peletot gak apa-apa, wong titik ayo wong. Gak usah izin C, kita dukung kok C, loh, dukungannya jelas. Lah kalau di mimbar gini, minggu. Saudara keliru, saya keliru parah loh. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh gaya lali, selamanya. Sebab Tuhan baik, saya suruh naik. Sebab Tuhan baik. Nah tadi terus ya, lah ini betul-betul kuncinya naik ini, betul ya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan. Loh pas tak suruh naik, wis enak-enak, tak suruh stop. Saya enggak latihan. Saya bikin pelan. Sebab Tuhan baik. Nah ini kalau dinaik gak kuat Pak. Sebab Tuhan baik. Jemaat es menengape saudara. Bayang ini eventnya, ini nasional saudara. Saya memimpin pujian nasional. Seluruh Indonesia, pendeta seluruh Indonesia. Mati gontok kok tengah. Sebab Tuhan baik. Wes gak kuat aku menangis. Orang tuh gak penyembahan, tertawa loh, nertawin saya. Saudara taruh di mana muka itu teguk saudara-saudara. Rasanya mau tak copot, terus tak kantongi saya turun saudara. Tapi gak bisa wong itu harus ada lagu selanjutnya. It's okay. Kalau di komunitas kecil, kita lebih mudah kan. Kita lebih mudah dibangun, didorong, yang berani doa. Karena setiap saudara, Tuhan taruh 1 talenta paling sedikit pada saudara. Yang percaya katakan amin. Pak saya gak bisa Pak. Loh ada pasti. Cuma kita belum menemukan, di kelompok kecil kita temukan. Ya kok doa ya. Oh ya doa untuk apa? Untuk firman Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman kemudian makan-makan. Amin. Nah, gak apa-apa saya. Yang penting kalau makan makanannya di belakang itu. Halo. Kita belajar saudara. Ada lagi belajar. Di situ kita belajar. Di kelompok kecil kita belajar. Yang setuju katakan amin. Kompetensi kita ditingkatkan. Saudara di kelompok kecil berkat yang pertama. Engkau bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita terlindungi dari penyesatan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperti gereja mula-mula, penyesatan itu juga ada di masa kini. Orang ngomong gini, Yesus itu bukan juru selamat, Yesus bukan Allah. Saudara hari ini banyak macam-macam. Orang itu loh gak ngerti Alkitab. Tapi itu sebabnya kalau kita ada di kelompok kecil, lebih mudah ngontrolnya. Ada ketua CG-nya, yang pasti sudah terlatih juga, diajarin, ada lagi atasnya, sehingga kontrolnya lebih baik. Nah jemaat mula-mula juga mengalami begitu. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, itu adalah nasihat Paulus kepada, bisa kembalikan, saya kelewatan satu saudara. Nah saudara kalau kita bertumbuh, saudara jangan lupa loh, di Alkitab, lihat munculnya Stefanus. Dari kelompok kecil, 3.000, tiap-tiap hari mereka di rumah-rumah, muncul orang yang seperti Stefanus. Muncul para diaken di pasal 6. Barnabas, Markus, Aquila, Priscilla, tokoh-tokoh PB, itu munculnya dari kelompok-kelompok kecil. Jangan salah, bukan KKR gede. Tapi kelompok-kelompok kecil yang dimuridkan, di connect group, mereka muncul. Dan itu benar. Itu bukan teori di gereja ini. Tapi itu Alkitab memberi kesaksian. Bahwa orang-orang yang penting termasuk Paulus. Dari kelompok kecil. Mereka muncul memberitakan Injil karena dipakai oleh Tuhan. Mereka bertumbuh dalam kompetensi. Yang ngerti katakan amin. Saudara kita dilindungi. Karena saudara ada yang kita tanya. Kalau di gereja gede gini, saudara ngerti nggak ngerti?
Ini seperti ujian di SD dulu. Begitu waktu nentek, ini kurang 10 menit. Tet! Selesai nggak selesai ya, dikumpulkan ya. Nggak ada pertanyaan, bak, pulang amen. Tadi pendeta ikut bapak, Bu. Itu loh, bagian itu aku kok gak ngerti. Tanya no. Wedi aku nanti diminta persembahan lagi, saudara-saudara. Halo, bener kan? Ada, saya nggak pernah pulang dari satu gereja, kemudian terima kasih pastor khotbahnya, ngomong-ngomong saya boleh tanya, gitu, enggak ada. Pasti tak cas lagi, saudara-saudara. Ada sih biasa, hospitality biasa. Jadi pas makan, kan pendeta diajak makan. Pas makan, Pak boleh tanya ini. Oh, satu sesi lagi, saudara-saudara. Saya mau memberitahu saudara, enggak ada. Tapi di connect group, saudara boleh tanya. Betul ya, boleh tanya ya. Titik ungi. Saudara bisa angkat tangan, tanya, saya kok dapat gini ya? Loh, lah di gereja gini, pembicara selesai, amin. Pembicara itu kayak tembak, tur, selesai pulang, push. Embu kena enggak, selamat enggak gitu. Tapi kalau connect group, kita bertumbuh bersama di sana. Yang ngerti, yang setuju katakan amin. Kita dilindungi. Ya, oke, yang ketiga. Ya, kita menikmati berkat dalam komunitas. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita masuk di dalam komunitas, kita menikmati berkat Tuhan di dalam komunitas. Komunitas gereja lokal adalah salah satu sarana. Bukan satu-satunya sarana, saya tahu itu. Tetapi salah satu sarana yang paling efektif untuk memberkati saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Kita bisa saling mendoakan. Gak heran jemaat mula-mula digambarkan sebagai jemaat yang kuat. Lihat itu ayat 47 dikatakan mereka berkumpul tiap-tiap hari dengan gembira. Karakternya bertumbuh, mereka saling mengasihi, tapi juga mereka diberkati. Mereka gembira, mereka memuji Tuhan. Yang menarik mereka hidup dan kuat, penuh sukacita. Itu yang penting. Saudara, hari ini kita menghadapi tantangan yang bukan sedikit. Tadi pagi siang saya ngomong-ngomong dengan beberapa hamba Tuhan di sini. Ekonomi sedang goncang. Yang lain tekanan hidup makin rumit. Tapi individual, orang hidup itu maunya sendiri dan merasa paling kuat. Saya pernah khotbah di sini, saya ingatkan saudara dan saya, mana yang lebih kuat, laki atau perempuan? Sama-sama, laki atau perempuan yang lebih kuat? Yang cewek mesti ngomong, cewekku, cewek Pak Pendeta. Satu cewek saya suruh berdiri ya, saya cuma waktu saya habis ini. Saya ngomong, ayo yang cewek berdiri, satu orang. Lalu ada cewek berdiri. Saudara tahu cara berdirinya gimana kalau cewek? Tak jamin, tidak 100% semua. Tapi mesti berdiri gitu ya. Dia langsung berdiri mepet. Tempat duduk langsung pegangan. Halo, jarang cewek itu berdiri terus gini. Ya, ngono jarang. Pekerjaannya security jangan-jangan. Halo. Oh cowok lebih kuat. Cowok lagi. Sama aja cowok itu. Cowok itu Garuda. Gagah di luar, remuk di dalam. Gaya itu. Loh kamu apa? Kamu katanya putus ya? Gak apa-apa. Saya dipanggil koko kalau di komuda gitu. Gak apa-apa kok. Mati 1 tumbuh 1000. Loh tapi kebaktian selesai ya. Gak pulang. Loh tak tanyai sama pelayan gereja. Kamu kenapa dek gak pulang? Mau tidur sini dek rasa gak enak. Habis putus. Loh iya tapi katanya dek. 1 mati 1000. Benar begitu pulang saya diketok. Koko. Apa? Dek mau ngomong sama koko 4 mata. Belum apa-apa, saya baru masuk nangis. Dia ninggalin. Tadi kamu satu, lah kayak orang liak gono. Walah, ya itu kan modelnya Garuda itu. Gagah di luar, remuk di dalam. Saudara saya kasih tahu. Alkitab memberitahu kita ini manusia saja. Tidak ada di antara saudara yang kuat. Tidak ada kita itu Gadot kaca gitu. Otot kau balung besi, kulitnya tembaga, belum tapi boleh karha. Ayo ulangan coba. Cuma saya yang bisa ngomong gitu. Tidak ada. Alkitab ngomong saudara katanya Rasul Paulus seperti bejana tanah liat. Sehingga salah satu sarana yang Tuhan berikan saudara adalah orang-orang di sekitar kita yang menjadi support system. Itu adalah anugerah Allah, tangan Allah yang menguatkan satu dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Berita yang terbaru ini viral, cewek cantik, baik, kelihatannya baik. Menjatuhkan diri dari lantai berapa itu. Dan meninggalkan surat saja begitu. Di satu gereja itu membuat dunia kegerejaan kaget, bukan cuma Indonesia, dunia. Karena seorang pastor menembak kepalanya sendiri.
seorang pastor. Kok bisa? Apa yang salah? Connect group sangat penting. Saudara gak bisa hidup sendiri dan ngomong gini, aku kuat kok. No. Jangan ngomong gini, aku kuat bersama Yesus saja. Yesus ngasih semua sarana yang Tuhan anugerahkan. Salah satunya adalah support system yang Tuhan bangun, yang didesain Tuhan. Komunitas kecil yang Tuhan desain untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Kalau saja dia ngomong sama saya. Saudara tahu kalimat-kalimat saya lihat itu di FB-nya itu. Kalau saja pastor itu cerita sama saya. Kalau saja ada kesempatan dia ngomong sama saya. Sayang kita tertutup, kita, oh gak penting ini, gak penting. No, Tuhan siapkan untuk kita. Yang kedua, kita menikmati saling mengasihi, saling berbagi, saling melayani. Di gereja mula-mula itu, di tempat-tempat yang lebih mudah saling melayani, lebih mudah saling mengasihi, lebih jelas, lebih nyata. Kita bisa ngomong, saya makanya di gereja saya juga begitu. Ayo kita saling gandengan tangan. Di grup doa, laki-laki perempuan sih saya pisahkan sih. Mari kita doa, kita ngomong. Kadang-kadang sampai nangis saudara-saudara. Karena dia sedang susah memang. Tapi paling tidak Bapak Ibu Tuhan bekerja di sana. Supaya kita menikmati berkatnya yang percaya katakan amin. Kalau gitu jangan ragu untuk ikut connect group. Gabungan saudara komunitas kecil di gereja ini. Yang terakhir. Ya Bapak Ibu gak pengen Pak Lukas. Saya memuliakan Tuhan. Saya mau KKR di pasar. Hati-hati saudara ditangkap loh. Ada seorang saya kenal baik, seorang pemberita Injil yang berani di Surabaya, AI gitu. Di Pasar Atom dia, nginjil. Saudara, aduh sakno, ditangkap di Pasar Atom. Walaupun di Pasar Atom, semua ya saudara orang-orang Tionghoa semua, tapi ya tetap ditangkap saudara. Gak semua orang Tionghoa di situ. Iya, sing punya wong Tionghoa, sing liak lainnya enggak. Sing waduh diinjili kabeh. Tapi ya saya akui, ini penginjilan yang baik, tapi sebetulnya dia penginjilannya personal sih. Bagus sih, cuma tetap kena. Apakah bagaimana sih Pak kita memuliakan Tuhan? Ada cara yang sederhana, ikutlah komunitas kecil. Karena di dalam komunitas kecil Bapak Ibu, ketika kita tertanam dalam komunitas gereja lokal, kita memuliakan Tuhan. Karena saudara memenuhi kerinduan dan desain Allah. Kita hadir di komunitas, kita setia tergembala. Saudara mengambil satu bagian yang penting untuk memuliakan Tuhan. Di komunitas, di CG saudara, yang setuju katakan amin. Yang kedua saudara, kehidupan yang bertumbuh dalam komunitas. Dulu nih tertutup, sekarang terbuka. Dulu nih ngesel noai, ngomong dulu. Ada loh orang gitu, ketemu koncoi gitu, mesti omongannya gak ada sing enak. Loh kamu kok tambah gendut sih, mangan opo sih kamu. Kok gajah abu, lu gak enak saudara-saudara. Loh saya ketemu orang model gini saudara. Istri saya sampai gregetan, iki apa ya pangadepi orang gini, tenang aku aja sing ngomong. Istri saya rambut pendek, kok rambut pendek sih? Ketok tambah lemu loh, lemunya itu lemu loh gitu. Nanti istri saya rambut panjang, apa rambut panjang? Mau jadi nenek sihir aku. Lu itu, loh sungguhan ini. Istri saya sampai bingung ngadepi orang gitu. Tapi saudara gimana? Di khotbah yo mental aja. Tapi di connect group, di grup yang lebih kecil. Dia ketemu orang yang sama. Lah dia kurus. Langsung. Lu kok bungkring kayak kucing. Sama-sama ketemu. Ayo kon. Entekno dalam hatiku. Oh Tuhan bekerja. Holy Spirit. Thou art welcome in this place. Haleluya. Dan dia langsung ngomong ke saya. Pak Gembala omongannya dia. Aku dibilang kucing bungkring. Lu puji Tuhan. Kamu lu kayak kucing itu lebih baik daripada gajah. Abu lagi. Dia langsung sadar, yo saya. Halo. Semakin kau bertumbuh, semakin bertumbuh. Teman-teman kita ketemu. Wow. Serius saya saudara. Saya melihat pertumbuhan yang luar signifikan dari orang-orang yang mau datang setia bertumbuh dalam komunitas ini. Saya melihat secara signifikan. Berubah. Barusan ini loh ketemu teman-teman yang ada seperti CG gini. Dia ngomong sama saya. Pak, ngomong dulu pedes Pak. Sekarang dia diubah Tuhan betul loh Pak. Amin saya bilang. Semua kita sedang berubah, bukan dia loh. Pendeta Lukas juga diubah. Dan memang itu tujuan firman Tuhan, tujuan komunitasnya. Dan saudara itu memuliakan Tuhan kan. Oh semua berubah seperti Kristus. Tuhan dimuliakan. Orang luar lihat Yesus dimuliakan. Saudara-saudara bandingkan Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35.
bukan cuma dari mujizat, tapi dari kesatuan, dari perubahan hidup orang-orang Kristen. Dunia melihat saudara dan saya murid Kristus dan diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Makanya di ayat 47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang percaya katakan amin.